membaca-baca kitab ini sambil mendengar sebuah bunga tentang hidup dan mati, dunia akhirat, surga dan neraka. Kini, di manakah aku mengaji? Di antara gemerlap sinar dunia, di manakah surahku dulu? Roboh sudah dia waktu. Jangan menangis, nak. Hanya petir, hujan akan turun. Mungkin lebih baik supaya mendung tak lama menggantung, supaya langit cepat bersih dan bintang berkibar. Padamu, kita berteduh di sana, seperti dulu kita berteduh di ladang dari panas dan hujan. Jangan turun memasuki di kelahiran. Cukup, jangan menangis, nak. Langit sebentar akan benderang. Dan yang sebentar cukup menidurkan buah hatiku. Ia tak menangis karena itu cepat besarnya. Ia menerima dirinya sebagai anak yang patuh, manis dan sopan. Maka ku antar ia ke surau mengaji dari malam ke malam, walau hanya diterangi lampu teplok setengah kantuk. Ku antar ia ke sekolah di batas kampung, walau hanya bangunan tua setengah lapuk. Bersama ia dalam kasih kami sebenarnya. Namun apa daya, ketika ia hendak melanjutkan sekolah yang lebih tinggi, ayahnya meninggal karena sakit. Bukan sakit tua dan lelah, bukan sesak nafas mengelola sawah ladang, tapi sakit karena kecewa betapa tidak sawah ladang kami diambil paksa sekelompok orang yang entah dari mana datangnya. Mereka cabut pancang dan batas lahan, mereka kirim mesin-mesin raksasa membuka kebun sawit seluas semesta. Lalu suamiku menderita sakit, tak bangkit lagi. Anakku sayang, anakku malam, bagaimana hendak kau gapai kita? Persis seperti ini dulu, ketika anakku memutuskan pergi, ketika ia pamit padaku, berlutut di nisan ayahnya. Ia pamit hendak ke kota. Katanya, apapun yang terjadi, ia mesti melanjutkan sekolahnya, menggantung cita-cita setinggi bintang di langit. Ikhlaskan aku pergi. Aku coba mengadu percayalah, tak akan aku melupakan. Kasihan, kasih ibu, tak akan aku melupakan ayah. Malu di sana ayah, menyebab kematiannya ayah. Bagaimana? Ibu ikhlaskan engkau dalam doa. Badan ibu boleh tak kau ingat, batu nisan ayahmu boleh kau lupa. Tapi nilai hidup yang kami tanamkan padamu, itu benar yang tak boleh kau lupa. Itu cahaya bagi hidupmu, supaya tak binasa di lautan, tak karam di darat. Kini bertahun-tahun ia pergi, tak pernah kembali. Tapi bukan itu yang membuatku menangis. Tak pernah ku sesali nasib baik yang menuntun hidupnya, sekalipun ia tak mengingatku lagi. Biarlah aku tak dijenguknya, biarlah nisan ayahnya tak diziarahi, biarlah hanya utusan
utusan datang padaku. Sekali pernah utusannya padaku untuk membawa ke kota, tapi aku menolak. Biarlah aku menjaga sepetak sisa tanah yang kupunya. Kubungkus buah yang kutanam dari pohon sendiri. Kutitip kue Tela yang dulu ia suka. Semoga ia senang dan dalam kesibukannya sesekali bisa mengenang. Tapi laknat apa? Dosa apa? Mengapa keberhasilan anakku tidak membuat jiwaku tentram? Hatiku goncang. Aku merasa cahaya yang kutitip padanya padam. Tahukah dia? Tiap kali ia menekan surat-surat, dia bagai menoreh punggungku dengan ujung besi. Tiap ia menerima setoran dan upeti dari mereka yang takut, ia membuatku menangis, membuat sumsumku, menghancurkan sumsumku. Tiap ia meludah dan muntah karena kenyang, ia meludah di wajahku, meludah seorang ibu yang setia mendoakannya. Maka dengan sisa cahaya yang kupunya, ku cari ia. Ku cari anakku yang hilang di antara gemerlap sinar cahaya dunia. Cahaya kota-kota berjuta neon, itu bukan cahaya sejati. Bukan itu yang ku cari. Yang ku cari hanyalah cahaya kecil dari hati yang tak padam oleh cuaca apapun untuk kupersembahkan kepada anakku lanang. Tapi jika ia menolak, maka izinkan aku membakar dirinya dan semua yang ia miliki. Jika saat itu tiba, aku ikhlas sepenuhnya. Biarlah cahaya dalam dadaku yang akan melaknatnya. Jauh sudah aku berjalan dari kelam ke kelam menembus kegelapan. Masih belum ku dapat cahaya lain untuk menemani cahaya yang kubawa ini. Siapa di sana? Siapa di sana? Saya Siapa? Saya menderita. Pertiwi namaku. Aku ibu seorang anak. Tidak, ibu berjuta anak. Jangan bertanya. Geram sedikit. Bentar lagi akan ada rombongan lewat. Jangan mengganggu lalu lintas. Dalam semesta segelap ini rombongan siapa yang akan lewat? Jangan lewat. Minggir. Cepat. Tidak, lepaskan aku. Biarkan aku tegak di sini. Ini pasti rombongan anakku. Kali ini aku ingin membuatnya berhenti. Tidak.